Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini dalam pembahasan kitab Bulughul Maram dalam bab salatul kusuf, salat gerhana. Jadi salat gerhana ini adalah salah satu di antara ibadah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan pada momen-momen tertentu saja, di mana ketika itu terjadi gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Anil Mughirah ibn Syu'bah, hadis yang pertama dari Mughirah bin Syu'bah. Qala inkasafatish syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Yauma mata Ibrahim, ketika itu anaknya atau putra Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim ini wafat. Faqala an-nasu, maka masyarakat ketika itu mengatakan inkasafatish syamsu li mauti Ibrahim. Jadi terjadi gerhana matahari disebabkan wafatnya Ibrahim. Jadi ini yang diyakini oleh masyarakat terdahulu. Ketika terjadi gerhana matahari, mereka mengira atau pandangan mereka itu disebabkan kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, faqala Rasulullah inna syamsa wal qamar, bahwasanya matahari dan rembulan ayatani min ayatillah, adalah dua di antara ayat-ayat Allah, la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatih, tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma fad'allaha wa sallu, jika kalian melihat terjadi dua gerhana tersebut, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, wasallu, dan bersolawatlah dan juga bersolatlah, hatta tangkashifa, sampai kemudian gerhana itu selesai. Wa fi riwayatin lil Bukhari hatta tanjaliya, sampai kemudian terang kembali. Nah, jamaah dimuliakan Allah, dari hadis ini bahwasanya terjadi fenomena yang kemudian muncul gerhana, ya, baik matahari maupun gerhana bulan. Ini kalau orang-orang zaman dahulu, mereka merespon bahwasanya gerhana itu terjadi karena lahirnya tokoh besar atau wafatnya orang yang ditokohkan. Nah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah terjadi gerhana hanya satu kali semasa hidup beliau, ya, yaitu ketika wafatnya putra beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Maka ya sudah, beredar ketika itu, ya, ini terjadi gerhana karena wafatnya Nabiullah, putranya Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim. Ya, ini kalau di negeri Arab. Kalau di tempat kita
Gerhana itu apa, Pak? Jenengan dulu apa? Oh, kalau beliau sudah lebih modern karena terjadi perputaran atau adanya satu garis antara matahari, bulan dan bumi, begitu ya Pak ya. Jadi lebih melihat kepada fenomena alam semata. Kalau orang dahulu ada kleniknya, gitu ya. Kleniknya ini menjadi petanda. Kalau orang Jawa beda lagi. Matahari ini dipangan buto. Jadi buto ini bangsanya jin dan kawan-kawan, begitu Pak ya. Jadi ada orang-orang kejawen ini, ya kita semua mungkin juga merasakan begitu, sehingga ketika terjadi gerhana semua dipukuli, ya Pak ya. Gendang dibunyikan, pohon-pohon begitu ya. Gimana dulu gitu Pak ya. Nah, jadi itu zaman-zaman jahiliyah ya, kurang lebih sama. Ternyata di zaman kita pun mengulang kejadian-kejadian serupa ya. Kejadian alam banyak dikaitkan dengan urusan-urusan syirkiyah, malah muncul perbuatan-perbuatan syirik seolah-olah ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat ya. Kita mungkin mengenalnya dengan buto hijau dan segala macam, sesuai dengan yang berkembang di tengah masyarakat. Ada sebagian juga yang hanya melihat ini sekedar fenomena alam ya. Fenomena alam biasa yang terjadi karena perputaran matahari, rembulan dan bumi pada titik tertentu, maka akan terjadi gerhana. Bahkan di era sekarang ini, dalam 1 tahun kapan terjadi gerhana, jamnya berapa ya, di hari apa, itu sudah bisa diprediksi semuanya ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, namun di dalam Al-Qur'an, di dalam panduan wahyu, menyikapi fenomena alam ini tidak sekedar itu merupakan fenomena alam biasa. Di dalam surah Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Jadi tidaklah kita ini memberikan kepada kalian tanda-tanda ayat-ayat kauniyah di alam ini illa takhwifa, kecuali apa? Untuk memunculkan rasa takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu sikap atau tujuan di antara diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan untuk ke arah syirik, bukan hanya sekedar fenomena alam biasa, tetapi agar kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika terjadi mendung gelap gitu ya. Ya, kalau kita mungkin ini prediksi BMKG terjadi hujan lebat, ya sudah begitu saja. Nabi tidak keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, gelisah begitu ya. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, kenapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian menjawab, dulu ya di zaman umat terdahulu juga demikian ya. Mereka menganggap mendung yang gelap itu seperti mau turun hujan ya. Ternyata itu adalah adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai benar-benar nanti turun hujan, barulah Nabi berdoa, ya Allahumma shayyiban nafi'a ya. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang manfaat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Bagaimana panduan wahyu dalam melihat satu fenomena alam ya. Ketika terjadi seperti lumpur lapindo atau bencana-bencana yang ada di sekitar kita itu, kita kembalikan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya kesalahan, kemaksiatan yang sudah kita kerjakan sampai kemudian kita ini diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan yang utama agar manusia ini semakin takut kepada Allah. Dulu ada satu kisah yang sangat masyhur, ada seorang penguasa yang zalim. Dia melewati satu pasar, ada seorang nelayan yang dia mencari ikan. Setelah dia dapat ikan, maunya dibawa pulang, di tengah jalan ketemulah sama penguasa ini. Diambil ikan itu, dirampas sama dia, kemudian dibawa pulang. Yang terjadi, ikan ini tiba-tiba menggigit tangan penguasa tersebut. Sampai akhirnya tidak membutuhkan waktu yang lama, tangan penguasa ini membusuk. Diperiksa oleh tabib, oleh seorang dokter, ditanya udah berapa lama kejadian yang jenengan alami atau sakit yang jenengan alami. Ini baru saja. Kata, tidak mungkin kalau ini baru, karena sudah membusuk dan penyakitnya sudah menyebar. Dan ini tidak bisa diobati kecuali harus diamputasi, dipotong. Nah, terus begitu ya. Setelah dipotong ternyata tidak cukup jarinya saja yang harus dipotong. Ini sudah menjalar, tangannya harus dipotong semuanya. Ya. Bagi seorang dokter, dia hanya melihat tanda-tanda atau penyakit yang secara fisik. Kemudian ada seorang ulama mengatakan, wahai Tuhan, apa perbuatan zalim yang baru saja Anda lakukan? Maka carilah orang yang Anda zalimi, mintalah maaf dan minta ridha padanya, maka penyakitmu ini akan sembuh. Kalau tidak, dia akan menjalar ke seluruh tubuh. Masya Allah. Jadi para ulama kita ini melihat satu fenomena, tidak sekedar kemudian dia hanya fenomena alam semata, termasuk seperti kisah atau kasus yang terjadi dalam kehidupan kita dalam gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan betul jamaah dimuliakan Allah, akhirnya dia mencari orang yang pernah dizalimi, sang nelayan tersebut. Dia minta maaf dan minta ridhonya. Kemudian dia bertanya, apa gerangan doa yang engkau mintakan kepada Allah sampai Allah langsung membayar kontan kezaliman ini? Beliau mengatakan, saya hanya membaca doa, ya Allah, penguasa ini menunjukkan kekuasaannya kepadaku, kepada hambamu yang lemah ini, maka tunjukkanlah kekuasaanmu kepada orang tersebut. Maka seketika Allah langsung membalas kezaliman orang ini. Nah, kewafilan dimuliakan Allah, begitu juga dalam kehidupan kita ini ya. Maka jangan hanya sekedar kita ini melihat satu fenomena alam itu sebagai kejadian yang biasa saja, tetapi jadikanlah ini adalah pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin muncul rasa takut kita kepada Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala kita hadirkan dalam diri kita ya. Dan jangan juga kemudian diulangi masa-masa seperti era jahiliyah, di mana gerhana itu merupakan satu fenomena lahirnya seorang tokoh atau wafatnya seseorang. Jadi seperti itu. Nah, respon orang yang beriman apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhuma fad'allah. Perbanyaklah mengingat Allah, berdoa, berzikir. Bahkan kalau tidak ada uzur, kita laksanakan sholat gerhana. Jadi kita laksanakan sholat gerhana sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang informasi dari kita tidak juga membenturkan gitu ya antara berita-berita wahyu seperti ini dengan keilmuan ya, dengan kecanggihan ilmu dan teknologi ya.
Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, dan juga di dalam Al-Quran, sebagai bentuk memunculkan rasa takut kita kepada Allah, mengagungkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini karena kadang terlalu modern, kemudian menganggap ini biasa. Ya, seperti di Lapindo, musibah yang begitu besar, Pak. Ya, bencana alam itu tidak menjadikan munculnya rasa takut, malah dijadikan tempat apa, Pak? Rekreasi gitu ya. Ya, hanya sekedar selfie untuk apa, foto-foto dan seterusnya. Bukan kemudian kita mentadaburi bahwasanya ini merupakan bencana yang sangat besar, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibalikkan apa yang ada di dalam perut bumi, kemudian dikeluarkan dan seterusnya. Ya. Kalau di zaman dulu ada bangsa kaum Nabi Lut, begitu ya, yang dibalik, kemudian mereka ditelan di bumi ini. Nah, jemaah dimuliakan Allah, yang kemudian juga penting bagi kita mengingatkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang di tengah masyarakat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan begitu, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Jadi keyakinan-keyakinan batil yang menyimpang ini hendaklah kemudian kita peringatkan masyarakat, gitu ya. Dan ini merupakan perintah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Jadi salatlah kalian, perbanyaklah doa sampai terlepas kejadian pada kalian, sampai gerhana ini berhenti. Jadi ini syariat yang diajarkan kepada kita ketika terjadi gerhana, ya, tidak mukuli pohon, tidak bunyikan gendang, tidak apa lagi Pak biasanya itu ya pas terjadi gerhana. Mungkin kalau di kota-kota sudah tidak terlalu ekstrim, bahkan sekarang kita melihat kesadaran masyarakat ketika terjadi gerhana, ada gerakan, ada informasi untuk bisa melaksanakan sholat gerhana. Tapi kalau di kampung-kampung, di dusun-dusun, ya, keyakinan masyarakat yang menyimpang itu masih cukup banyak, ya, masih cukup banyak. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, dilanjutkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qiraatih. Ini tentang bagaimana teknis dalam pelaksanaan salat gerhana. Bahwasanya dikabarkan oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, jadi suara keras dalam pelaksanaan sholat gerhana ini ketika membaca surat maupun ayatnya. Fasalla arba'a raka'atin fi raka'ataini, ya. Nabi sholat dengan 4 rukuk dalam 2 rakaat. Jadi teknisnya pun juga berbeda dari sholat biasa, ya. Wa arba'a sajadatin, selain itu juga dilakukan dengan 4 sujud. Wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah, ya. Dan Nabi juga mengutus seorang penyeru dengan mengatakan as-salatu jami'ah, ya, mari berkumpul untuk melaksanakan salat. Jadi jamaah dimuliakan Allah, tata cara sholat kusuf ini sebelum pelaksanaan sholat gerhana tidak disyariatkan azan. Jadi azan itu hanya dikumandangkan untuk sholat wajib yang 5 waktu dan sholat Jumu'ah.
Selain daripada itu tidak ada azan. Ya Pak ya. Seperti sholat gerhana, sholat istisqa ya, itu tidak ada azan. Yang ada hanya pada pelaksanaan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumu'ah. Adapun sholat gerhana ini dilakukan dengan menyeru as-sholatu jami'ah ya, as-sholatu jami'ah. Ya, ini informasi seruan kepada masyarakat bahwa kita akan melaksanakan sholat gerhana. Kalau di kita saat ini mungkin takmir sudah membuatkan flyer gitu ya Pak ya. Ada poster informasi bahwasanya nanti pada hari ini pada jam sekian akan dilaksanakan sholat gerhana gitu ya. Di tempat kita ini sudah sering ya Pak ya, kita laksanakan sholat gerhana. Jadi seperti itu. Nah, kalau misal apakah itu bisa menggantikan Ustadz? Ya ada sebagian mengatakan ya itu sudah menggantikan sebagai informasi. Kalau mau sunnah qauliyahnya ya diseru dengan sound luar itu ya, diberikan informasi kepada masyarakat sekitar bahwasanya insya Allah hari ini jamaah sekalian pada jam sekian diharapkan semuanya bisa mengikuti pelaksanaan sholat gerhana, sehingga sunnah yang disampaikan bahwasanya Nabi mengutus seorang untuk menyerukan masyarakat agar melaksanakan sholat gerhana dengan mengatakan as-sholatu jami'ah ya, ini dengan pengumuman tersebut. Kemudian teknisnya dari Ibni Abbas qala in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah fa shalla faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Kalau Ibnu Abbas ini mengatakan di zaman Nabi terjadi gerhana matahari, kemudian Nabi sholat dengan sholat yang cukup panjang berdirinya ya. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Jadi rakaat pertama itu ya sepanjang surah Al-Baqarah ya. Kepikir ini panjang itu Ustaz gitu ya. Ya apa kalau bisa seperti itu gitu ya. Kalau tidak bisa pokoknya sudah agak panjang gitu ya. Kita ini baca satu halaman aja sudah lumayan ya Pak ya. Ini baca sampai surah Al-Baqarah gitu ya. Favoritnya padahal kulhu ya Pak. Kemudian raka'a ruku'an tawilan ya. Kemudian beliau melaksanakan rukuknya juga panjang. Jadi salatnya Nabi itu imbang ya. Misal kalau berdirinya itu surah Al-Baqarah itu berapa juz? Hampir 2,5 ya. Nah, nanti rukuknya kurang lebih panjangnya seperti baca suratnya atau berdirinya. Nah, itu bisa nggak balik ini dengan Pak ya. Jadi rukuknya juga panjang ya, kurang lebih sepanjang membaca surah Al-Baqarah. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan, kemudian beliau setelah rukuk i'tidal wa huwa dunal qiyamil awal ya. Dan itu berdiri dengan durasi yang juga cukup panjang, tapi tidak sepanjang ketika yang pertama ya. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa duna qiyamil awal. Jadi kemudian nanti bangkit lagi
membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat tapi tidak sepanjang surah Al-Baqarah. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi. Jadi kan biasanya setelah kita baca Fatihah, baca surat, rukuk, i'tidal, kemudian sujud. Nah, ini tidak. Setelah rukuk, kemudian i'tidal, baca kembali surah Al-Fatihah dan juga membaca ayat, tapi panjangnya tidak sepanjang bacaan awal. Ya, agak pendek gitu ya, Pak ya. Agak pendek. Kemudian setelah itu rukuk lagi. Maka dalam satu rakaat itu ada 2 rukuk. Itu tata caranya. Ya, kalau sholat biasa 1 rakaat 1 kali rukuk. Ya. Untuk sholat gerhana 2 rakaat 4 kali rukuk 4 kali sujud. Ya, ini karena jarang kita pakai, kita kadang sering lupa, butuh di murojaah. Nah, ini. Summa rafa'a summa sajada summa qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal summa raka'a ruku'an tawilan, ya, kemudian rukuk kembali dengan rukuk yang panjang, wa huwa duna ruku'il awal summa rafa'a faqama qiyaman tawilan, ya, dan seterusnya itu. Setelah itu summan sarafa wa qadin jalatis syamsu, ya, ketika selesai gerhana sudah selesai. Gerhana biasanya terjadi berapa waktunya itu, Pak, durasinya? 15 menit, ya. 15 menit. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selepas sholat gerhana itu, gerhana mataharinya sudah menyingsing. Berarti ya kurang lebih 15 sampai 20 menit sholat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, meskipun 2 rakaat tapi durasinya cukup panjang. Ya. Ini di masyarakat kita masih belum bisa sampai seperti itu, begitu ya. Begitupun juga sholat malamnya Nabi. Nabi kadang-kadang sholat malam itu, kalau diikuti dalam satu riwayat oleh sahabat pernah mengikuti sholat malamnya Nabi, hampir-hampir ketika sholat tarawih itu nggak kebagian waktu untuk sahur. Ya, jadi sholatnya Nabi begitu, Pak. Makanya dalam riwayat Aisyah, Nabi itu kakinya sampai bengkak. Kenapa? Karena sholatnya panjang. Ya. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, lima taf'alu hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi, kenapa engkau sampai ngoyo banget sholatnya sampai seperti ini? Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, ya, apakah saya ini tidak boleh, ya, menjadi hambanya yang bersyukur, wahai Aisyah. Artinya bentuk syukur yang diajarkan Nabi diantaranya adalah memperbanyak dalam mujahadah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salat-salatnya Nabi itu panjang-panjang, ya, bacaan suratnya, rukuk dan sujudnya itu panjang, ya. Tapi enggak sampai Bapak doi ireng teman-teman. Ya, mungkin itu teknis ketika seorang sujudnya begitu ya, Pak, ya. Karena tanda hitamnya di dahi itu sebagian ulama mengatakan bisa merusak keindahan wajah, ya, bisa merusak keindahan wajah kita. Wallahu a'lam. Saya juga nggak tahu, sebagian kita ya mungkin juga karpetnya kasar ya, Pak, ya. Kalau di sini agak lama enak masiannya,
Ada satu musola itu karpetnya kasar, memang sangat terasa itu ya di dahi kita. Jadi kalau terus-terusan gitu ya bisa gosong memang dahinya. Tapi kalau karpetnya enak seperti tempat kita ini, mau berlama-lama aman ya Pak ya. Kalau saya dulu di pondok, sujudnya panjang, waktu bangkit dari sujud yang bangkit sedikit, keterusan tidur. Saya bisa bayangkan ini kalau dilakukan model sholatnya Nabi sesuai sunnah betul gitu ya, sujudnya sepanjang surah Al-Baqarah, kayaknya nggak ada yang bangkit sholat malamnya itu ya. Semuanya lanjut tidur sambil sujud ya. Selesai itu fakhataban nas, kemudian baru dilaksanakan khutbah. Nah ini tata caranya. Jadi sebelum sholat tidak ada adzan ya, tidak ada iqamah, kemudian tapi ada seruan bahwasanya akan dilaksanakan sholat gerhana dengan seruan as-sholatu jami'ah. Ya kalau masyarakat tidak paham as-sholatu jami'ah, ya pakai bahasa kita, diumumkan kepada seluruh jamaah bahwasanya nanti pada jam sekian kita akan melaksanakan sholat gerhana. Kadang-kadang ditambah lagi, selepas sholat gerhana ada makan-makan. Wah ini yang bikin seru nih Pak. Nah kadang-kadang kita ini juga nggak paham dengan seruan as-sholatu jami'ah, nggak paham ya. Apalagi orang Indonesia ini pernah di Arab itu, ketika imamnya mengatakan sawu sufufakum ya, istaqimu wa'tadilu tarasu wasuddul khalal, ini orang itu amin amin gitu ya. Padahal ini perintah untuk meluruskan dan merapatkan shaf gitu ya. Nah, itu kalau melihat bola yang siaran orang Arab terus yang lihat orang Indonesia diamini semua itu Pak. Amin. Jadi tidak harus mengatakan as-sholatu jami'ah ya. Kalau tidak difahami ya sudah dengan bahasa lokal kita ya. Seperti itu tata caranya. Kemudian sholatnya, kalau riwayatnya Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi jahara fi sholatil kusuf, dalam sholat gerhana itu dijaharkan. Kalau riwayat Ibni Abbas dikatakan bahwasanya Nabi panjangnya itu sekitar bacaan surah Al-Baqarah. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya untuk sholat gerhana ketika di siang hari dia dibaca sir, bacaannya pelan. Tapi kalau di malam hari dia dibaca jahar. Tapi jumhur ulama mengatakan baik di siang hari atau di malam hari keduanya dibaca dengan jahar ya, dengan suara yang keras. Itu cara dalam melaksanakan sholat gerhana. Kemudian baru setelah itu diberikan khutbah. Jadi ada khutbahnya dilaksanakan setelah setelah sholat. Dan dalam khutbah ini disampaikan tentang peringatan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayat Allah, diberikan pengingat supaya kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kaidah-kaidah yang diajarkan dalam pelaksanaan salat gerhana. Di dalam riwayat Imam Muslim, shalla hina kusifatis syamsu thamaniya raka'atin fi arba'a sajadatin ya. Nabi pernah sholat ketika gerhana matahari itu 8 ruku pada 4 sujud ya. Jadi semua kalau sujudnya ini otomatis hampir sama, setiap rakaat itu 2 kali. Yang berbeda adalah rukuknya. Setiap rakaat
Biasanya 1 kali dilakukan 2 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain Jabir mengatakan shalla 6 raka'atin bi 4 sajadatin. Pernah juga dilaksanakan dengan 6 kali rukuk dengan 4 kali sujud. Wa li Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab shalla faraka'a 5 rakaat. Jadi Nabi mengatakan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasul itu pernah salat dalam 5 rukuk dan dia sujud 2 kali, dan ini dilakukan demikian pada rakaat yang kedua, ya. An Ibnu Abbas qala ma habatir rihu qattun illa jasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi. Tidak tertiup angin melainkan berlututlah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas 2 lutut dan berkata, Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Ya Allah, jadikanlah ia, yaitu apa? Angin ini ya, yang berembus ini sebagai rahmat. Jangan kemudian rubah menjadi adab. Ini dalam doa-doa yang dibaca oleh Nabi ketika sholat, ya. Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha adaban. Wa hakadha salatul ayat, ya, dan beginilah salat-salat dalam menghadapi kejadian-kejadian luar biasa, ya. Fi zalzalatin 6 rakaat wa 4 sajadat, ya. Ketika terjadi gempa, ya, pada waktu ada gempa ini beliau salat 6 rukuk dan 4 sujud. Dan dari Ali bin Abi Thalib mislahu duna akhirih, seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini beberapa kaidah-kaidah ketika menghadapi bencana. Intinya jemaah dimuliakan Allah, ya. Salat ini merupakan ibadah yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Bahkan ketika terjadi fenomena alam, ini kan fenomena yang tidak biasa, gerhana ini. Kalau Nabi melihat ini peringatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ketidakstabilan alam, ya. Baik untuk sholat istisqa, ya, meminta hujan, ataupun sholat gerhana ini, ya. Istisqa ini kan sholat minta hujan, Pak. Artinya apa? Alam ini sudah nggak normal. Ketika tidak normal itu diperintahkan agar kita melaksanakan ibadah sholat. Para ulama mengatakan kalau alam ini, Pak, alam ini tidak normal, sudah tidak beredar atau tidak sudah tidak sesuai dengan aturannya, maka itu bisa dinormalkan dengan sholat. Apalagi dalam kehidupan kita, ya. Kita mungkin dalam kondisi ekonomi yang berat, atau mungkin goncangan dalam rumah tangga, atau mungkin ada kejadian-kejadian yang kita ini sudah nggak mampu. Maka di antara caranya agar ini bisa normal kembali, hendaknya kita memperbanyak sholat. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahul amr shalla. Nabi ini kalau sedang dihimpit banyak masalah, banyak problem, maka beliau semakin memperbanyak sholat. Kalau alam yang sudah nggak normal itu, Pak, bisa dinormalkan kembali dengan sholat, apalagi hanya masalah diri kita. Maka kalau kita ada masalah, ada tekanan dalam hidup atau apapun, cara yang diajarkan Rasulullah adalah sholat, ya. Bukan update status, Pak, bukan mengeluh
bukan mengadu kepada makhluk, tidak. Tadi perbanyak sholat, ya, sujudnya yang lama, ya, qiyamul lail, terus dengan jaga, ya, supaya apa? Rahmatnya Allah itu turun. Bahkan dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat ini, kita ini sedang mi'raj, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan semua problem dan masalah kehidupan kita, nanti selesai insyaallah. Maka ketika banyak sekali problem masalah kehidupan kita dan kita ini bingung dari mana saya menyelesaikan semua masalah ini, maka awalilah dengan sholat. Tata sholat kita, maka nanti kehidupan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, sholat. Jadi 5 waktunya dijaga lagi, di muhasabah. Ini sering tidak jamaah, sering kita telat dalam pelaksanaan sholatnya, kita teledor. Maka tata sholat kita, nanti keluarga kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah pembahasan tentang sholat kusuf, ya. Ada yang mengatakan sholat kusuf ini untuk gerhana matahari, dan ada sholat khusuf untuk gerhana bulan. Wallahu a'lam. Demikian insyaallah. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, jadi maksud dari memperbanyak sujud, memperbanyak sholat itu apa? Ya, ada seorang sahabat ketika dia banyak membantu Nabi, kemudian Nabi nawarkan, salni, mintalah kepadaku satu permintaan. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasul, saya minta murafaqatuka fil jannah, ya, minta bisa mendampingi jenengan masuk surga. Kemudian Nabi juga kaget, ya. Ya umumnya orang kalau ditawari oleh seorang tokoh, oleh seorang kepala negara, oleh pejabat, kira-kira sama jalur opo gitu ya. Mungkin bayangannya minta apa Pak? Mungkin materi, minta ini, minta itu. Ini enggak yang mintanya. Minta pengen membersamai Nabi SAW di surga. Sampai Nabi mengatakan, awa ghairu dzalik, yang lain maksudnya, bukan yang itu. Enggak Nabi, cuma itu aja pengen saya. Dunia saya enggak pengen. Yang pengen bisa masuk surga bareng panjenengan. Masya Allah, ya. Jadi para sahabat itu orientasinya bukan orientasi dunia, karena mereka melihat dunia ini bukan sesuatu yang penting, gitu ya. Kemudian fa'inni bikasrati sujud, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya bagaimana? Ya tentu di sini adalah sholat di luar sholat yang wajib. Nah, apa sholat yang wajib? Apa yang sholat di luar yang wajib? Di antara sholat yang paling baik ba'da al-fariḍah, setelah sholat yang wajib itu adalah sholat malam, ya. Mungkin tahajudnya diperbanyak, ya. Sudah ini Ustaz tahajud masih kurang, tambah duha, tambah nanti qobliyah dan ba'diyah, ya. Terutama yang sholat-sholat sunnah muakkadah dulu, nah, ya, diperbanyak. Ya kalau yang wajib sudah nggak usah ditanyakan lagi, ya. Itu otomatis. Maksudnya memperbanyak sujud ini adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah di luar yang wajib. Yang pertama prioritasnya yang muakkadah, sholat apa?
yang utama setelah yang wajib itu adalah sholat malam. Ya, sholat malam Pak dikerjakan. Ya, itu jenengan insya Allah selain dimuliakan oleh Allah, ya, orang-orang yang melaksanakan sholat malam ini mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga nanti setiap doa-doanya akan diijabahi oleh Allah. Nanti ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, sholat duha, masih kurang ada namanya sholat sunnah mutlak, ya. Sholat sunnah mutlak silakan dikerjakan di luar waktu-waktu yang diharamkan atau waktu-waktu yang terlarang, ya. Mana saja waktu yang terlarang, seperti selepas sholat subuh, ya, sampai nanti datang waktu syuruk. Ya, nanti selepas syuruk jenengan sholat duha terus, ya. Nanti 8 rakaat selesai mau nambah sholat lagi terus boleh, ya. Ini mau ngapain lagi Ustadz? Kalau nggak memperbanyak amal, ya sudah, habis sholat nambah lagi bacaan Quran, sholat lagi. Selama itu waktu yang diperbolehkan, bukan terlarang, jangan boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak. Wallahu a'lam. Kira-kira seperti itu. Yang lain, monggo. Ji, silakan. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya kalau alam ini dia bergerak sesuai dengan fitrahnya, ya. Dari dulu ya matahari terbit dari timur, tenggelam dan seterusnya kurang lebih dengan durasi yang sama, ya. Waktunya kurang lebih sama. Begitu juga dengan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, durasi dan waktunya kurang lebih sama, ya. Cuma bagaimana tata caranya memang untuk bacaan yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sholat surah Al-Baqarah, kemudian selanjutnya mungkin agak lebih pendek separuhnya dan seterusnya, itu ideal, ya, ideal bacaan suratnya. Ya, kalau realitanya semua mau dibuat seperti itu, mungkin banyak yang kapok nggak sholat gerhana lagi, ya. Kita bagaimana bertahap, ya, bertahap. Kalau dalam kaidah fikih itu la yudraku kullu la yutraku kullu, apa yang tidak bisa digapai keseluruhan jangan ditinggalkan keseluruhan. Paling tidak kita sudah berusaha, gitu ya. Dan dalam riwayat dikatakan qaribu wasaddidu, ya. Kita berusaha mendekat, berusaha istiqomah meskipun kita tidak akan bisa, ya. Jangankan sholat sunnah gerhana, sholat 5 waktu saja kita ini tidak sama, ya. Pol-polan rotok dawa nggih, ad-duha ngoten nggih. Kalau Nabi sholatnya lebih panjang lagi, 5 waktu itu seperti itu. Nah kita, ya, yang penting kita ini sudah berusaha menjaga sholat, ya, berusaha memvariasikan bacaan suratnya, bukan kuluhu terus gitu Pak. Kayak di sini sudah imamnya
dipilih imam-imam yang sudah punya hafalan banyak sehingga ada variasinya. Ternyata Al-Quran itu bukan kulhu saja ya, ada Al-Baqarah, ada apa? Ali Imran, ada An-Nisa. Taunya di masyarakat kan ya, kalau subuh di kampung saya itu ya ad-duha sama, pokoknya harus ada ad-duhanya gitu subuh gitu ya. Seolah-olah sholatnya itu hanya ad-duha saja. Ya tidak ya. Bahkan saya pernah di kampung itu ketika mentafsirkan surat selain Yasin itu diprotes. Kenapa? Karena dikira Al-Quran itu ya Yasin saja gitu ya. Ini karena awamnya masyarakat kita. Nah, menghadapi seperti itu ada dalam beragama itu ada idealitas, ada realitas gitu ya. Kalau kita ini hanya fokus pada idealis saja, biasanya nanti akan menjadi kelompok ekstrim. Kalau ndak ini, ndak begini, batal. Kalau nggak ikut kelompok ini, bukan ahlu sunnah misalkan. Itu bentuk ekstremisme ketika tidak menggabungkan antara idealitas dan realitas. Nah kita ini ya agak realistis juga lah. Yang penting sudah mulai mau sholat gerhana, alhamdulillah ya. Itu untuk orang lain. Untuk diri kita kalau mau lebih mutasyaddid, mau lebih panjang lagi, mau lebih sempurna lagi, diperbolehkan. Tapi untuk berjamaah, maka kita lihat ini masih awal-awal, masih permulaan, maka butuh tahapan-tahapan seperti itu. Wallah, kira-kira begitu nih. Cekap insyaallah mudah-mudahan manfaat bagi kita. Yang terpenting bahwasanya ketika terjadi fenomena alam, sekali lagi jangan hanya dilihat bahwa itu hanya fenomena alam biasa. Hadirkan rasa takut kita kepada Allah, hadirkan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sikap kita mungkin kita terhalang tidak bisa sholat gerhana, maka yang bisa kita lakukan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, dan kemudian memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberikan manfaat bagi kita dan kita dijauhkan dari segala macam musibah dan bala. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.